In the Mood for Love menawarkan penyelaman introspektif ke dalam dunia kerinduan yang tak terpenuhi dan ungkapan perasaan yang halus, melampaui batas-batas penceritaan konvensional untuk merangkul narasi yang beresonansi secara emosional. Film ini dengan terampil melukiskan gambaran dunia di mana cinta bukanlah perasaan yang menggebu-gebu dan eksplosif, melainkan perasaan yang tenang dan tak terekspresikan yang terwujud dalam tatapan mata. Kesepian yang dirasakan bersama dan kerinduan yang tak tersampaikan. Dengan demikian, film ini memberikan komentar yang menyentuh tentang sifat cinta dan konsekuensi dari tata krama sosial terhadap perasaan individu. Dengan latar belakang abad pertengahan yang elegan, In the Mood for Love mengeksplorasi tema cinta, kesetiaan, dan norma-norma masyarakat. Alih-alih kisah cinta pada umumnya, di mana para karakter menemukan kepuasan dalam pengakuan cinta, film ini menjadi sebuah eksplorasi emosi yang terkendali, di mana cinta pun tidak dapat melampaui batas-batas sosial. Film ini meneliti bagaimana protagonis yang terikat oleh kode etik untuk tidak meniru pasangan mereka yang berselingkuh, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, film ini menggambarkan bagaimana ekspektasi yang lebih luas dapat membatasi keinginan pribadi, menggarisbawahi pergulatan antara kesopanan masyarakat dan kebebasan individu. Pendekatan sutradara Wong Kar-wai dalam menavigasi tragedi cinta yang tidak terpenuhi sangatlah luar biasa dan terlihat jelas dalam pilihan estetikanya. Penggunaan mise en scene, sinematografi, dan musik oleh Wong secara signifikan meningkatkan intensitas emosional dari hubungan yang terlewatkan. Ketergantungannya pada pengambilan gambar secara close-up selama adegan-adegan penting menggarisbawahi emosi para karakter, memberikan kualitas yang intim pada kisah cinta mereka yang tak terucapkan. Salah satu teknik khas Wong adalah menggunakan gerakan lambat yang sangat efektif dalam sequence ini. Saat Soo bergerak melalui koridor hotel dalam gerakan lambat, penonton diberi waktu untuk menyerap momen tersebut dan kepedihan dari hilangnya sebuah kesempatan. Selain itu, Wong menggunakan warna dan cahaya untuk menggambarkan kondisi emosional karakter secara halus. Sebagai contoh, penggunaan warna merah yang berulang-ulang, warna yang sering diasosiasikan dengan cinta dan gairah dalam budaya Tionghoa, sangat kontras dengan emosi yang terkendali dan keinginan yang tidak terpenuhi. Skor musik melankolis film ini semakin meningkatkan intensitas emosional dari hubungan yang tak terjalin di akhir film, menggarisbawahi dasar-dasar tragis dari hubungan Chow dan Soo. Memori memainkan peran penting dalam In the Mood for Love, tidak hanya berfungsi sebagai alat naratif, tetapi juga sebagai kanvas emosional yang menambah kedalaman dan nuansa pada pengalaman dan emosi para karakter. Kenangan baik yang nyata maupun rekaan berfungsi sebagai tempat berlindung bagi Chow dan Soo, menawarkan sebuah realitas alternatif di mana mereka dapat sejenak melepaskan diri dari peraturan sosial yang mengekang mereka. Pentingnya memori juga terlihat jelas dalam bagian penutup. Dia mengingat tahun-tahun yang telah berlalu seolah-olah sedang melihat melalui kaca jendela yang berdebu. Masa lalu adalah sesuatu yang bisa ia lihat tetapi tidak bisa ia sentuh. Dan segala sesuatu yang dilihatnya tampak kabur dan tidak jelas. Hal ini merujuk pada praktik kuno di mana orang-orang akan membisikkan rahasia mereka ke dalam lubang di pohon dan kemudian menutupinya dengan lumpur. Chow melakukan hal ini di reruntuhan Angkor Wat, menunjukkan bahwa dia mempercayakan rahasia dan kenangan cintanya yang tak terungkap kepada Soo pada waktu dan sejarah. Dengan demikian, penutup film ini merangkum esensi dari film ini. Kisah cinta Soo dan Chow yang tak terwujud kini hanya ada di alam ingatan, tersimpan di dalam lubang metaforis di pohon. Secara sepintas, judul In the Mood for Love menunjukkan keadaan kesiapan emosional untuk mengalami cinta. Namun dalam konteks film ini bukan tentang keinginan untuk menyerah pada hasrat yang membuncah dan mencakup segalanya sebagaimana yang sering diasosiasikan dengan cinta. Sebaliknya, film ini menyiratkan ketertarikan yang tidak kentara dan sederhana yang tidak pernah sepenuhnya berkembang menjadi hubungan romantis yang terbuka karena kendala sosial dan tanggung jawab pribadi. Judulnya menunjukkan nuansa melankolis dari film ini. Judul ini menyampaikan rasa kesedihan dan kerinduan suatu kondisi emosional yang tidak asing lagi bagi siapapun yang merindukan cinta dan tidak dapat mereka miliki. Ini adalah keadaan frustasi karena menginginkan apa yang tidak bisa dimiliki. Dan paradoks ini membentuk inti dari kesedihan yang mereka rasakan. Pilihan musik, penggunaan warna, dan sinematografi yang mendetail
Interaksi antar karakter, makanan yang mereka makan bersama, rutinitas yang mereka lakukan secara bersamaan, semuanya dirancang secara halus untuk menyampaikan ketertarikan satu sama lain dan kesiapan emosional mereka untuk jatuh cinta. Namun, komitmen mereka terhadap norma-norma sosial memaksa mereka untuk menahan perasaan mereka, membuat mereka selalu jatuh cinta namun tidak dapat mewujudkannya. Judul In the Mood for Love merupakan sebuah metafora untuk keadaan emosional para karakter. Ini menggambarkan rasa rindu mereka akan keintiman emosional, rasa sakit yang diam-diam dirasakan bersama karena keinginan yang tidak terpenuhi, dan harapan abadi akan cinta yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Ini menandakan suatu keadaan di mana seseorang terjebak di antara norma-norma masyarakat dan keinginan individual, antara kewajiban dan hasrat, dan antara pengekangan secara etis dan pelepasan emosional. Meskipun hanya sebuah frasa, judul ini mengkomunikasikan esensi lanskap emosional para karakter dengan kontradiksi dan kerumitannya. Ini menggambarkan bahwa cinta bukan hanya sebagai perasaan, tetapi juga sebagai suasana hati. Suatu suasana yang merasuk ke dalam kehidupan mereka dan mempengaruhi tindakan mereka. Hal ini terwujud dalam keheningan mereka bersama, tatapan yang penuh makna, kata-kata yang tak terucapkan, dan kepasrahan melankolis mereka terhadap suatu takdir. Meskipun judul bahasa Inggris In the Mood for Love diambil dari sebuah lagu dan memiliki lapisan interpretasi tersendiri, judul asli dalam bahasa Mandarin menambahkan kedalaman lebih lanjut pada tema dan pesan keseluruhan film ini. Judul aslinya yang diterjemahkan sebagai The Age of Blossom berfungsi sebagai sebuah metafora yang pedih bagi masa muda, kecantikan, dan cinta dalam keadaan yang paling singkat dan fana. Judul ini mewujudkan rasa kefanaan dan keindahan sementara yang digaungkan di sepanjang filmnya. Sama seperti bunga yang mekar dengan sempurna namun akan berakhir menjadi layu. Masa muda, keindahan, dan cinta yang diwakili dalam film ini ditampilkan sebagai sesuatu yang rapuh, sesaat, dan pada akhirnya fana. Hal ini menggarisbawahi sifat sementara dari ketertarikan antara Chow dan Su, dan emosi mereka yang terpendam dan tidak pernah mencapai hasilnya seperti bunga yang tidak pernah tumbuh menjadi buah. Metafora masa muda, kecantikan, dan cinta yang cepat berlalu terkait erat dengan tema waktu yang berulang-ulang dalam film ini. Penekanan berulang-ulang pada jam dan berlalunya waktu secara halus mengingatkan pada penonton bahwa masa mekar atau masa muda yang indah itu tidak permanen. Dan saat-saat yang terlewatkan akan hilang selamanya. Di sisi lain, judul dalam bahasa Inggris yang diambil dari lagu I'm in the Mood for Love mencerminkan eksplorasi film ini terhadap kompleksitas dan nuansa hasrat romantis dan emosional. Kedua judul tersebut meskipun memiliki asal-usul budaya dan konotasi yang beragam, namun keduanya saling berpadu membentuk jalinan makna yang kaya akan makna yang mendefinisikan dan menyempurnakan narasi In the Mood for Love. Keterkaitan kedua judul tersebut menangkap perpaduan antara kerinduan, cinta yang tak terpenuhi, perjalanan waktu, dan keindahan serta kesedihan yang melekat pada saat-saat yang bersifat sementara. Dan hal tersebut merupakan tema inti dari film yang sangat menggugah ini. Cheongsam atau pakaian tradisional Tiongkok yang sering dikenakan Su menjadi motif yang mencolok dalam film ini. Gaun ini mewujudkan perpaduan menarik antara kesopanan dan sensualitas, sama seperti hubungan yang terkendali namun penuh emosi antara Su dan Chow. Detail yang sangat teliti, bentuk yang pas dengan bentuk tubuh, dan warna-warna cerah pada Cheongsam menonjolkan keanggunan Su, memberikan daya pikat visual pada karakternya. Selain itu nih, Cheongsam yang sering dikaitkan dengan era lampau melambangkan norma-norma dan harapan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesetiaan dan kesopanan dalam pernikahan. Kemunculan Cheongsam yang berulang-ulang menegaskan komitmen Su terhadap norma-norma masyarakat ini, bahkan ketika pasangannya telah gagal menghormatinya. Melalui motif ini, film ini mengeksplorasi kontras antara penampilan dan kenyataan, harapan masyarakat dan keinginan individu yang memperkuat kompleksitas emosional narasi. Waktu, seperti yang ditunjukkan oleh bidikan jam yang sering muncul, merupakan motif kuat lainnya dalam In the Mood for Love.
Jam sering muncul di latar belakang selama saat-saat kritis, melambangkan perjalanan waktu yang tak henti-hentinya dan kenyataan yang tak terhindarkan yang harus dihadapi oleh Shu dan Chow. Detak jam juga menciptakan rasa urgensi, menekankan peluang cinta yang cepat berlalu dan gagal diraih oleh para protagonis. Pada tingkat yang lebih dalam, jam mewakili status emosional pada karakter. Terlepas dari kemajuan waktu, kehidupan emosional mereka tetap berada dalam kondisi stagnasi, dengan perasaan mereka satu sama lain yang tidak terekspresikan dan tidak terpenuhi. Wallpaper rumit yang menghiasi dinding kamar Chow adalah motif penting lainnya dalam film ini. Motif ini merangkum dinamika emosional yang kompleks dan berlapis-lapis antara Shu dan Chow. Pola berulang pada wallpaper mencerminkan keadaan emosional mereka yang tidak berubah, terperangkap dalam siklus kerinduan dan pengekangan. Pada saat yang sama, wallpaper tersebut juga menandakan batas yang memisahkan mereka. Seperti halnya wallpaper yang menghiasi dinding kamar sewaan mereka, komitmen mereka terhadap norma-norma masyarakat dan integritas moral membentuk dinding metaforis yang menghalangi mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka. Hujan menandakan perubahan dan transformasi. Namun dalam konteks In the Mood for Love, hujan juga menyoroti tidak adanya perubahan dalam hubungan Shu dan Chow. Adegan berulang dari jalanan yang dibasahi hujan dan suara rintik hujan menggarisbawahi kesuraman akan kesempatan yang terlewatkan dan emosi yang tidak terekspresikan. Memperdalam resonansi emosional film ini nih. Gemerincing Ubin Mahyong yang terus-menerus memberikan latar belakang berirama pada narasi, menciptakan hubungan pendengaran dengan dunia luar yang sangat kontras dengan dunia emosional internal yang sunyi dan hening dari Chow dan Shu. Permainan ini sering dikaitkan dengan pertemuan sosial dan gosip yang mencerminkan ketakutan pada karakter akan penilaian masyarakat dan sifat rahasia hubungan mereka. Adegan permainan Mahyong menyoroti batasan sosial yang mengikat mereka, menggarisbawahi keterasingan mereka di tengah keriuhan sosial. Pada saat yang sama, sifat permainan yang strategis dan tidak dapat diprediksi juga dapat dilihat sebagai metafora dari hubungan mereka yang kompleks dan membutuhkan manuver yang rumit di tengah situasi yang tidak menentu. Meskipun tidak menjadi motif yang terang-terangan seperti motif lainnya dalam film ini, situasi politik yang mendasari film ini menjadi latar belakang yang secara halus mempengaruhi narasinya. Berlatar belakang tahun 1960-an di Hong Kong, film ini sesekali menyertakan referensi tentang landscape politik pada masa itu. Hal ini menambahkan lapisan ketegangan dan ketidakpastian yang sejajar dengan gejolak emosional para protagonis. Motif politik, meskipun tidak langsung, menawarkan konteks sejarah yang mengintensifkan eksplorasi film ini tentang norma-norma sosial, kerahasiaan, dan cinta yang selalu tak tersampaikan. Apa yang dibisikkan Chow ke dalam lubang di bagian akhir? In the Mood for Love meninggalkan sebuah pertanyaan yang tak terjawab bagi para penontonnya. Menambah eksplorasi film ini akan emosi yang tidak terekspresikan dan penuh rahasia nih. Sebagai penonton, kita hanya mengetahui bahwa Chow sedang berbisik, namun tidak mengetahui isi dari bisikannya. Hal ini menggemakan motif berulang dari film ini tentang hal-hal yang tidak terucapkan, yang semakin diperkuat oleh keheningan dan kerahasiaan yang menandai hubungan Chow dan Shu. Ambiguitas yang disengaja ini mengundang penonton untuk secara aktif terlibat dalam penafsirannya, mendorong pemahaman empati terhadap emosi Chow yang tidak terekspresikan. Ketidakpastian ini mencerminkan sifat emosi manusia yang tidak menentu, memperkuat eksplorasi tematik film ini tentang kerinduan, ingatan, dan cinta bertepuk sebelah tangan. Dengan menjaga kerahasiaan bisikan Chow, film ini mengingatkan resonansi tematiknya, meninggalkan kesan yang abadi pada persepsi penonton tentang perjalanan emosional para karakter. Keheningan Shu selama panggilan telepon dengan Chow dapat ditafsirkan sebagai manifestasi dari batasan emosional dan sosial yang diberikan padanya. Sepanjang film, Shu bergulat dengan perasaannya terhadap Chow. Sementara itu, ia juga bergulat dengan ekspektasi dan komitmennya terhadap norma-norma.
Kebisuannya selama panggilan telepon ini mungkin merupakan cerminan dari pergulutan batin ini. Sebuah momen di mana keinginannya untuk terhubung dengan Chow tertahan oleh aturan sosial yang ia patuhi. Dalam hal ini, keheningannya merupakan simbol dari tema emosional yang tidak terekspresikan yang merasuk ke dalam film ini. Memahami keheningan Su dalam adegan ini memberikan wawasan yang lebih dalam ke dalam karakternya dan tekanan yang dialaminya, menambah nuansa lebih lanjut pada eksplorasi film tentang cinta bertepuk sebelah tangan dan kendala sosial. Bagi sebagian orang, kisah cinta antara kedua manusia ini mungkin kesannya terlalu mendayu-dayu. Namun, In the Mood for Love mengambil waktu di Hong Kong pada tahun 60-an, sehingga situasi sosial yang konservatif masih sangat kuat membuat langkah keduanya untuk bersatu sangat berat. Terlihat dari bagaimana gosip-gosip tetangga nih yang menghakimi orang lain. Cukup melelahkan untuk ditonton penonton awam nih, namun sangat sepadan. Visual dan sinematografinya sangat menawan, didukung dengan scoring musiknya yang begitu indah.